Aleyna turun dari mobil mewahnya dengan angkuh, mengenakan setelan blazer putih tulang keluaran desainer ternama Paris. Kacamata hitam besar menutupi setengah wajahnya. Tapi tak cukup untuk menyembunyikan aura kecantikannya yang bikin semua mata tak berkedip. Hari ini ia datang ke acara peluncuran produk kolaborasi perusahaannya dengan brand lokal untuk CSR ke pesantren-pesantren. Aleyna tak terlalu suka acara semacam ini. Terlalu banyak basa-basi. Tapi ia datang karena ayahnya memintanya hadir secara langsung, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai simbol hati perusahaan. Di tengah hiruk-pikuk media dan kerumunan orang, matanya menangkap sosok yang membuat langkahnya nyaris berhenti. Astaga, dia, lelaki itu, Arfan. Pria misterius yang dulu hampir ia bentak di masjid, yang ia pikir cuma penjaga parkir atau pemulung, kini berdiri dengan sangat berbeda. Kemeja putih bersih, celana kain hitam, tubuh tegap. Dan wajah, ya Tuhan, wajah itu bukan manusia biasa. Ketampanan itu benar-benar nyata. Tapi yang lebih mengejutkan, ia berdiri di panggung, menjadi salah satu pembicara utama. Arfan, si penjaga parkir itu, dosenkah? Narasumberkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Arfan mengalun, tenang dan dalam. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sinergi antara dunia usaha dan pendidikan keagamaan bisa membawa perubahan besar untuk generasi kita. Aleyna terduduk di bangku VIP, termenung dan jantungnya berdegup kacau. Dia tidak hanya tampan, dia pintar, dia berkarisma, dan dia bukan siapa-siapa di matanya sebelumnya. Setelah sesi selesai, panitia memperkenalkan Arfan sebagai Ustadz muda, pengajar tahfiz, sekaligus konsultan etika bisnis syariah dari pesantren Nurul Ilmi. Ustadz, Aleyna menelan ludah. Pria yang ia pikir lelaki biasa adalah seorang ustadz dan konsultan. Ternyata konsultan syariah. Berarti ia pintar. Di hatinya ia tersenyum, entah kenapa ia tersenyum. Hatinya merasa senang, ia ingin pulang, tapi ia tahu dirinya terlalu penasaran untuk pergi. Jadi ia menunggu, dan benar saja, Arfan turun dari panggung, dan salah satu panitia memperkenalkannya secara pribadi pada Aleyna. Masya Allah, Mbak Aleyna, ini Ustaz Arfan. Beliau yang jadi penanggung jawab langsung pembinaan santri penerima beasiswa dari perusahaan Mbak. Arfan hanya tersenyum tipis. Senang bisa bertemu secara lebih formal, akhirnya, ucapnya. Tona suaranya datar, tapi tidak kasar. Aleyna tahu, dia tahu lelaki ini mengingatnya. Dari tatapannya yang tajam, dia tahu. Dan sialnya, itu membuat Aleyna gugup. Maaf, waktu itu saya agak kasar. Arfan membantu menyelesaikan kalimatnya dengan senyuman yang membuat Aleyna makin gelagapan. Aleyna mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata di hadapan pria. Tak masalah, mungkin saya memang terlihat seperti pengemis waktu itu, jawab Arfan kalem. Yang penting sekarang kita bisa bekerja sama dengan baik. Untuk kebaikan banyak orang. Aleyna terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin mengenal seseorang lebih dalam. Bukan karena hartanya, tapi karena jiwanya. Pagi di kantor pusat Mahira International Corp, seperti biasa, diawali dengan suara langkah kaki staf yang terburu-buru dan aroma kopi espresso yang diseduh oleh barista pribadi lantai eksekutif. Tapi pagi ini, semua terasa sedikit berbeda. Mungkin karena pemilik perusahaan itu,
Aleina Mahira Arsyad, CEO yang terkenal dingin dan perfeksionis. Baru saja kembali dari luar negeri setelah 2 minggu menghadiri konferensi bisnis di Swiss. Bergaya elegan dengan blazer putih dan kacamata hitam, Aleina melangkah masuk ke ruangannya. Disambut tunduk oleh para asisten. Tak ada satupun yang berani menyapa lebih dulu. Kecuali, "Assalamualaikum." Suara berat tapi hangat menyapa. Aleina menoleh. Kaget. Arfan, laki-laki itu berdiri santai di dekat rak buku ruangannya, memegang berkas proposal untuk program CSR yang sedang mereka kolaborasikan. "Waalaikumsalam," jawab Aleina, datar tapi tidak sedingin biasanya. "Kamu?" "Iya saya. Sudah 2 minggu saya di perusahaan ini. Saya datang setelah Anda berangkat ke Swiss sejam sebelumnya. Maaf saya telat waktu itu." "Oh, iya, dan asisten Pak Dimas yang menerima saya. Selanjutnya kami langsung bekerja sama membahas proposal ini," ucap Arfan sembari menyerahkan proposal di tangannya kepada Aleina. "Benar Bu, dan saya sudah memberitahukan kepada Anda melalui pesan yang saya kirim," jawab Pak Dimas ketika Aleina mengalihkan pandangannya kepada asistennya itu. Aleina kemudian duduk dan membuka-buka proposalnya. Ia membacanya, sementara Dimas dan Arfan masih berdiri memperhatikan atasannya yang serius membaca. Di dalam hatinya, Arfan mengakui ketegasan Aleina. Berjalan dengan tegap dan duduk dengan angkuh, maksudnya berwibawa. Seperti itulah sikap seorang CEO di mata bawahannya. "Oke, Dimas. Tolong kamu siapkan apa yang saya butuhkan," perintah Aleina sembari menyerahkan selembar kertas yang sudah berisi tulisan. "Baik Bu." Sang asisten berjalan meninggalkan ruangan tersebut. "Silakan duduk." Aleina mempersilakan Arfan duduk di depannya yang dibatasi dengan meja kerja. "Terima kasih." Sepi, sunyi. Arfan menunggu Aleina berbicara, tapi sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya hingga, ragu-ragu Arfan memulainya. Aleina menatapnya. "Aku nggak sengaja baca kutipan ini." Arfan menunjuk salah satu buku yang sudah ia bawa dari rak buku sejak tadi. Kadang orang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit meski sudah berkali-kali dihancurkan harapan. Aleina melihat ke buku yang sudah terbuka di depannya dan membacanya, persis seperti yang dikatakan Arfan bunyinya. Aleina mengalihkan pandangan ke lelaki di depannya dan Arfan menatap mata Aleina dalam-dalam seperti sedang menyelami hati Aleina. "Kamu terlihat seperti seseorang yang pernah jatuh." Ada jeda. Bagi Aleina, kalimat itu seperti tembakan peluru berpeluru perak, langsung mengenai sasaran. "Aku nggak suka dikasihani," jawab Aleina cepat, meski suaranya terdengar sedikit goyah. Arfan mengangguk. "Aku juga nggak suka mengasihani. Aku cuma tahu rasanya." Aleina buru-buru memalingkan wajah. "Kita bahas saja programnya. Aku nggak punya waktu untuk drama pagi-pagi." Arfan tersenyum tipis. "Baik, Bu Aleina. Tapi saya ingatkan ya, program ini bukan sekadar CSR, ini tentang menyentuh hati manusia. Aku CEO, bukan motivator. Fokus kita tetap angka, data, dan hasil." Arfan menarik napas. Kadang, hati yang disentuh bisa menghasilkan lebih banyak daripada angka yang ditekan. Hening sesaat. Sesuatu di dada Aleina bergeser. Tak terlihat, tapi terasa. Seseorang baru saja menyalakan lilin kecil di lorong gelap masa lalunya. Sore harinya, Aleina sendirian di ruangannya. Ia menatap keluar jendela, memandangi langit jingga yang perlahan berubah ungu. Tangan kanannya memegang secangkir teh hangat.
Tapi yang ia rasakan justru dingin dari kenangan yang enggan pergi. Kenapa dia bisa begitu tenang? Gumam Aleyna. Seorang laki-laki biasa, tak punya harta, jabatan, bahkan koneksi. Tapi, entah kenapa ada ketenangan dalam dirinya yang tidak bisa Aleyna beli dengan seluruh kekayaannya. Saat Aleyna menutup mata, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia berdoa. Bukan untuk kesuksesan, bukan untuk perusahaan, tapi untuk jiwanya sendiri. Dan mungkin, untuk laki-laki yang bernama Arfan itu. Bersambung.